Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jember. Saya, Isna Afrilia Ainul Mahya, sebagai pembicara satu. Dan dua rekan saya, Ayu Lutfia Rangkuti, sebagai pembicara dua. Saya Sofia Tudaroja Diarini sebagai pembicara 3. Pembelajaran luar jaringan. Konsep pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang dilakukan selama pandemi COVID-19 ini dibagi menjadi dua, yaitu pembelajaran dalam jaringan dan pembelajaran luar jaringan. Pembelajaran dalam jaringan merupakan pembelajaran yang dilakukan berbasis online yang dilakukan melalui Zoom, Google Meet, BBB, atau aplikasi lainnya yang dilakukan secara online. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran luar jaringan atau luring yang merupakan pembelajaran yang menggabungkan antara pembelajaran yang dilakukan berbasis internet atau online dan pembelajaran yang dilakukan secara offline atau tatap muka langsung. Strategi pengoptimalan sumber daya manusia. Pemberdayaan sumber daya manusia sangat signifikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Maka, pemberdayaan sumber daya manusia harus terencana, terarah, dan strategis yang pada akhirnya dapat digunakan dan diimplementasikan pada unit kerja. Pendidikan sendiri berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga bertujuan untuk mengembangkan potensi dari peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bermartabat dan bertanggung jawab. Nah, dalam lembaga pendidikan seperti sekolah, sumber daya yang dimiliki cukup banyak dan tentunya kompleks. Nah, contohnya yang pertama adalah sumber daya pendidikan di sekolah dapat dikelompokkan menjadi yang pertama, sumber daya bukan manusia yang meliputi program sekolah, kurikulum. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia yang meliputi kepala sekolah, guru, staf, tenaga pendidikan lainnya, peserta didik, wali murid, dan masyarakat yang memiliki kepedulian kepada sekolah. Yang ketiga, sumber daya fisik yang meliputi bangunan, ruangan, peralatan, alat peraga pendidikan, waktu belajar, dan penampilan fisik sekolah. Dan keempat, yang terakhir, yaitu sumber daya keuangan yang meliputi keseluruhan dana pengelolaan sekolah, baik yang diterima dari pemerintah maupun dari masyarakat. Terdapat 4 prinsip dasar dalam manajemen sumber daya manusia di sekolah yang harus dipegang oleh kepala sekolah sebagai manajer di sekolah, yaitu yang pertama, dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Yang kedua, sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tercapainya tujuan institusional. Yang ketiga, kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat adalah manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga, baik itu guru, staf administrasi, peserta didik, orang tua peserta didik, dan yang lainnya dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah yang dicapai. Nah, untuk meningkatkan profesionalisme guru dan tenaga administrasi dapat dilakukan melalui yang pertama, mengikut sertakan dalam pelatihan baik yang dilaksanakan di sekolah atau in-house training maupun di luar sekolah, dan setelah melakukan pelatihan tersebut harus mengimbaskan kepada guru atau tenaga administrasi lainnya. Yang kedua, sekolah menyediakan buku-buku atau referensi yang memadai bagi guru atau tenaga administrasi. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, mendorong dan memfasilitasi guru atau tenaga administrasi untuk melakukan tutor sebaya melalui kegiatan MGMP atau MGBK baik di tingkat sekolah atau kabupaten.
Selanjutnya yaitu materi mengenai pendidikan pasca COVID-19. Proses pembelajaran merupakan upaya terbaik sebagai peningkatan pengetahuan dan skill siswa. Sekolah secara keseluruhan merupakan media interaksi antara guru dan siswa untuk meningkatkan kemampuan, skill, dan juga rasa kasih sayang di antara mereka. Namun, munculnya pandemi COVID-19 saat ini menjadikan seluruh kegiatan sekolah terhenti secara total. Sehingga dunia pendidikan di Indonesia haruslah mengikuti alur yang dapat membantu pembelajaran selama pandemi. Banyak sekali faktor yang menghambat pembelajaran dalam jaringan. Contohnya seperti yang pertama, keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa. Yang kedua, sarana dan prasarana yang masih kurang memadai. Yang ketiga, akses internet yang masih kurang memadai dan juga terbatas. Lalu yang keempat, kurang siapnya penyediaan anggaran. Dan yang kelima, kerugian siswa pada proses penilaian. Nah, dengan banyaknya kasus yang menghambat jalannya pembelajaran dalam jaringan tersebut, maka diterapkanlah pembelajaran luar jaringan sebagai upaya untuk pengefektifan pembelajaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Kami menggunakan berbagai macam literatur sebagai referensi pembuatan karya tulis ilmiah ini. Contohnya seperti e-jurnal dan artikel yang kami ambil dari internet. Yang tentunya artikel dan e-jurnal ini berkaitan dengan karya tulis ilmiah yang kami buat. Manfaat metode pembelajaran luar jaringan pasca pandemi COVID-19. Yang pertama adalah menjadi penengah antara kondisi pendidikan untuk memperbaiki sumber daya manusia, karena tidak semua peserta didik paham atas materi yang disampaikan secara daring. Yang kedua adalah tidak memerlukan banyak biaya akses internet, karena pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau dilakukan ke rumah-rumah peserta didik yang masing-masing secara bergantian. Sistem pembelajaran ini akan meminimalisir penggunaan teknologi dan biaya internet. Yang ketiga, menambah pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran yang dilakukan, karena peserta didik dapat bertanya langsung dan mendengarkan penjelasan dari guru secara langsung, sehingga mereka dapat lebih paham atas materi yang disampaikan. Yang keempat, menjadi penengah antara kebutuhan pendidikan dan kebutuhan kesehatan, karena beberapa prosedur pembelajaran yang normal dianggap melanggar protokol kesehatan yang diterapkan, sehingga metode pembelajaran luar jaringan ini dirasa efektif untuk dilakukan. Pengaruh metode pembelajaran luar jaringan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengaruh metode pembelajaran luar jaringan bagi pendidik, dan yang kedua adalah pengaruh metode pembelajaran luar jaringan bagi peserta didik. Yang pertama, pengaruh metode pembelajaran luar jaringan bagi pendidik adalah dari segi persiapan. Pendidik lebih banyak bekerja. Pendidik harus menyiapkan dua metode pembelajaran yang berbeda dengan tujuan kurikulum yang sama. Pembelajaran pertama yaitu pembelajaran secara tatap muka yang dilakukan secara shift-shiftan di sekolah. Yang kedua adalah pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. Yang kedua, pengaruh metode pembelajaran luar jaringan bagi peserta didik. Peserta didik jauh lebih jelas memahami setiap pembelajaran yang dilakukan. Mereka lebih leluasa dalam menikmati proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Penggunaan metode ini akan mengasah kepekaan dan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan kesehatannya di sekitar. Konsep metode pembelajaran luar jaringan. Metode pembelajaran luar jaringan dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Siswa akan melakukan pembelajaran secara bergiliran untuk menghindari terjadinya kerumunan. Pembelajaran luar jaringan ini disarankan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk memenuhi penyederhanaan kurikulum selama masa darurat pandemi ini. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.